Hai praktikan fisika dasar, jumpa lagi dengan saya Denny Pratama, laboran program studi fisika dalam praktikum fisika dasar 2 modul percobaan arus bolak-balik. Hai praktikan fisika dasar, jumpa lagi dengan saya Denny Pratama, laboran program studi fisika dalam praktikum fisika dasar 2 modul percobaan arus bolak-balik. Arus bolak-balik memiliki nama lain alternating current atau sering juga disebut AC. Sumber tegangan dari alternating current dinamakan juga sumber tegangan AC yang memiliki gelombang sinusoidal. Sumber tegangan AC banyak sekali kita gunakan pemanfaatannya dalam rumah tangga, seperti pendingin ruangan, televisi, lampu, dan sebagainya. Tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama, menentukan besaran dalam arus bolak-balik. Yang kedua, mengukur besaran dalam rangkaian arus bolak-balik. Besaran yang diukur yaitu yang pertama, menentukan resistansi, induktansi, kapasitansi, tegangan, dan arus. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, sinyal generator, yaitu sebagai pemberi tegangan, frekuensi, dan bentuk sinyal yang diberikan. Dan yang kedua, yaitu osiloskop. Osiloskop berfungsi sebagai pembaca dari sinyal yang diberikan oleh sinyal generator. Selanjutnya, resistor 100 ohm, induktor 100 mikrohenry, dan kapasitor 100 nanofarad. Selanjutnya, probe dari sinyal generator, probe dari osiloskop, dan 2 kabel penghubung. Selanjutnya, kita masuk dalam proses merangkai. Yang pertama, kita rangkaian RLC secara seri dengan sumber tegangan yang menggunakan sinyal generator. Kemudian kita pasang probe dari osiloskop channel pertama untuk mengukur terlebih dahulu V total. Selanjutnya kita masuk dalam menyeting generator sinyal. Mulai dari frekuensinya kita atur 10 kHz atau 10.000 Hz. Kemudian tegangan atau amplitudo kita berikan sebesar 5 volt. Kemudian kita jalankan dengan menghidupkan channel 1. Selanjutnya kita baca tegangan menggunakan osiloskop dengan menghidupkan channel 1, kemudian menekan auto. Setelah muncul, kita melakukan pembacaan dengan mengatur skala dan posisi vertikal maupun horizontal. Kita atur skalanya menjadi 5 volt. Kita atur posisinya supaya mudah dalam proses pembacaan. Kita dapat menghitung titiknya dengan memasukkan data tersebut pada tabel 1, tabel hasil pengukuran pada osiloskop, dengan menghitung jumlah titiknya. Ini dapat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Jumlah titik 8,5 dengan menggunakan skala 5 volt. Lanjut
kita mengukur tegangan pada induktor dengan merubah titiknya. Dan kemudian kita auto untuk melakukan pembacaan. Sama, kita melakukan pengaturan skala, pergeseran posisi horizontal dan vertikal agar mudah dilakukan pembacaan. Terbaca, kita catat. Lanjut pengukuran pada resistor. Dalam pengukuran tegangan pada AC sama dengan metode pengukuran tegangan pada arus searah atau DC, yaitu dengan melakukan paralel pada titik beban. Catat. Kemudian kita mengukur kapasitor, tegangan di kapasitor. Kemudian kita catat kembali. Selanjutnya kita ulang percobaan dengan mengganti nilai frekuensi, tetapi tidak pada nilai amplitudo. Kita ganti nilai frekuensinya sebesar 40.000 Hz atau 40 kHz, kemudian 100.000 Hz atau 100 kHz, dan terakhir 130 kHz dengan nilai amplitudo yang sama. Kemudian kita juga melakukan pengukuran sesuai pada tabel 1. Setelah melakukan pengambilan data, kemudian kita masuk kepada tabel 1, yaitu hasil pengukuran pada osiloskop. Kita mengisi nilai-nilai parameter yang kita dapatkan dari osiloskop. Yang pertama, VPP pada R. Kita menulis jumlah titik, skala. Kita menulis jumlah titik dan skala. Begitu juga pada komponen induktor atau dengan simbol L dan kapasitor, serta nilai VPP total dari rangkaian. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu VPP, Vmax, dan VRMS, di mana Vmax merupakan titik setengah ke puncak daripada gelombang, atau sering disebut juga Vpeak. Selanjutnya, VPP atau Vpeak to peak, yaitu merupakan gelombang dari dasar hingga puncak, atau sering disebut lembah ke puncak. Disebut juga dengan sebutan amplitudo. Kedua parameter ini dapat kita lihat pada osiloskop dan hasil pengukuran dari osiloskop tersebut. Namun, kebanyakan dari kita melakukan pengukuran tidak menggunakan osiloskop, melainkan pengukuran menggunakan alat ukur. Sedangkan yang terbaca oleh alat ukur yaitu
VRMS. Jadi VRMS adalah tegangan yang terbaca oleh alat ukur. Berdasarkan data yang didapat, kita merubah komponen yang didapat menjadi nilai VPP dengan cara menghitung jumlah titik yang kita dapat dikali 0,2 merupakan skala osiloskop dan dikalikan dengan skala tegangan yang muncul. Untuk mencari nilai VPP, kita menggunakan parameter yang muncul pada osiloskop, yaitu dengan memasukkan jumlah titik dikalikan 0,2 yang merupakan skala dari osiloskop, kemudian dikalikan dengan skala tegangan yang kita ambil dari data osiloskop. Kemudian setelah muncul nilai VPP, kita gunakan untuk mencari nilai VRMS untuk mengisi data pada tabel 2. Tabel 2 hasil perbandingan antara nilai praktek dan teori. Nilai praktek didapat berdasarkan hasil pengukuran pada osiloskop di tabel 1, dan hasil teori merupakan hasil persamaan yang praktikan dapat cari sendiri nanti dengan melakukan persamaan-persamaan yang sudah praktikan ketahui. Untuk mengisi tabel VRMS nilai praktek, kita mengacu kepada tabel 1. Yang pertama, kita ketahui dulu V peak to peak-nya, yaitu V to peak pada R, jumlah titiknya 8 dikali 0,2 dikalikan skala tegangan, yaitu 8. Kemudian kita ubah dari V peak to peak menjadi VRMS. Setengah 2 akar 2 dikalikan 8. 2,82 volt. Kita isikan nilai prakteknya menjadi 2,82 volt. Selanjutnya VRMS induktor praktek dengan mengacu kepada VPP induktor pada hasil pengukuran osiloskop. VPP induktor sama dengan 7 kali 0,2 dikali 5 VRMS L sebesar 2,47. Begitupun pada VRMS kapasitor dan VRMS total praktek. Kemudian untuk mencari nilai impedansi atau Z, kita menggunakan persamaan Z sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat yang diakarkan. Nilai parameter R merupakan besaran resistansi atau nilai resistor. Namun pada parameter XL dan SC kita melakukan penurunan persamaan, yaitu di mana XL memiliki persamaan omega dikali dengan L, yaitu sama dengan omega berarti 2πf atau 2pi per T. Kita menggunakan nilai frekuensi yang digunakan, yaitu berarti 2πf dikalikan dengan nilai induktansinya, L nilai induktor. Kemudian parameter XC
yaitu dicari dengan menggunakan persamaan 1/omega C atau sama dengan 1/2πf dikali nilai kapasitansi dari beban yang digunakan. Ketiga parameter ini, baik resistor yang memiliki nilai resistansi, induktor, dan kapasitor, sudah diketahui parameternya di awal. Setelah mendapatkan nilai impedansi dan nilai VRMS total praktek dengan menggunakan persamaan yang sudah dijelaskan, praktikan dapat mencari nilai arus total dengan menggunakan persamaan yang sama dengan arus searah, yaitu parameter I sama dengan tegangan total praktek dibagi dengan impedansi yang sudah dicari. Praktikan melanjutkan mengisi pada parameter-parameter tabel 1 dan 2, yaitu pada frekuensi 40 kHz, 70 kHz, 100 kHz, dan 130 kHz. Data praktikum pada tabel 1 dapat kalian simak dalam video ini. Selanjutnya, data analisis pada percobaan arus bolak-balik kali ini yaitu kepada praktikan. Selamat mengerjakan praktikum, jaga kesehatan dan jangan lupa absensi pada waktu yang telah ditentukan. Kalian dapat melakukan presensi dan mengumpulkan laporan pada link di bawah ini. Sampai jumpa pada video praktikum selanjutnya. Bye-bye!